أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita mengantarkan kita menjadi hamba yang taat, hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Apa makna dari haji itu? Haji ialah, ya ada terjemahannya sini saya buat dia pengertian dari haji. Haji ialah berangkat ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah, jadi ibadah yang sudah ditentukan. Pengertian lain dari haji ialah berangkat beribadah ke tanah suci untuk menunaikan tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan segala ketetapan haji di bulan Dzulhijjah. Sedangkan umrah apa? Umrah ialah berangkat ke Baitullah dengan kemauan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melengkapi syarat-syarat terbatas yang waktunya tidak ditetapkan seperti halnya haji. Jadi perbedaan antara haji dengan umroh, kalau haji ada ketetapan waktunya, sedangkan umroh tidak ada ketetapan waktunya. Kemudian, apalagi yang membedakan antara haji dengan umroh? Yang pertama, kalau segi dari rukunnya Bu ya, yang pertama kalau haji itu paling tidak ada 5. Yang pertama niat. Yang kedua, wukuf di Arafah.
Yang ketiga, tawaf mengelilingi Ka'bah. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Ini paling tidak yang harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Kalau seandainya ini kita tidak kerjakan, maka hajinya tidak sah. Atau kalaupun seandainya tidak mampu, nanti kita harus bayar dam ya Bu ya. Kemudian kalau tawaf itu ada berapa? Ada 4. Tadi kalau haji ada 5, kalau tawaf ada 4. Yang pertama, yaitu kalau umroh, yaitu niat. Yang kedua, tawaf, wukufnya tidak ada. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, sa'i. Yang keempat adalah tahallul. Inilah yang harus kita kerjakan ketika umroh. Kita lanjutkan lagi. Itu tadi perbedaan antara haji dan umroh. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Sebelumnya kita membahas puasa, kita membahas qisas, kita membahas wasiat, kita membahas puasa, kita membahas sholat, ada sebelumnya juga kita membahas zakat. Tidak ada diiringi dengan kalimat karena Allah. Walaupun memang kita ketika mengerjakan puasa harus karena Allah. Ketika kita sholat harus karena Allah. Ketika kita zakat harus karena Allah. Tapi tidak disempurnakan atau tidak ditulis jelas seperti haji. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Ada yang tahu alasannya Bu? Kenapa kalimat Allahnya ditegaskan? Sedangkan kalimat puasa saja ketika Allah memerintahkan, lafaz Allahnya dihilangkan. Sedangkan haji ini lafaz Allahnya benar-benar disebutkan. Harus karena Allah. Kenapa Ibu? Mungkin takut ada riya ya Ustadz ya? Bangga gitu bahwa haji sudah bisa haji atau umroh. Ya, itu salah satunya juga. Yang lainnya, ibadah haji dengan ibadah-ibadah yang lain itu tempo waktunya lebih panjang ya Bu ya. Orang biasa kalau ibadah haji berangkatnya 40 hari ke sana. Contoh dari Indonesia biasa 40 hari. Kalau sholat mungkin 5 menit. Kemudian ya kalau zakat mungkin sekali kasih gitu saja langsung ibadahnya. Kemudian dari segi hati, haji dan umroh ini godaannya lebih panjang. Kenapa? Karena waktunya lebih lama. Contoh kalau di orang berangkat haji, selain haji dia niatnya liburan. Mumpung nih seumur hidup sekali, liburanlah saya langsung. Niatnya sekalian haji langsung liburan. Kenapa? Karena nggak pernah ke Mekah. Atau ketika berangkat haji, niatnya ada saudara di sana sekalian jenguk saudara. Contoh ada teman-teman sama kerja atau teman satu kampung yang berada di sana, sehingga apa kata Allah? Karena saking panjangnya jarak kita melaksanakan ibadah haji, maka harus kita luruskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ke sana shopping, belanjanya yang banyak dibandingkan dengan ibadahnya. Ini saya ketika ke sana lihat banyak nih. Ketika sudah pulang dari Mekah itu berkoper-koper pakaiannya atau apapun belanjaannya. Sehingga apa? Ini yang harus kita luruskan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Bukan tidak boleh ya Bu ya. Tapi jangan sampai jalan-jalan kita, liburan kita anggap liburan atau shopping kita di sana mengalahkan lebih banyak waktunya dibandingkan ibadah. Ibadahnya sebentar tapi ketika di pasarnya lama. Beli kadang orang Indonesia belanja panci. Padahal di Indonesia banyak panci juga Bu ya. Belanja gelas, belanja termosnya ke Mekah. Ini banyak ibu-ibu kadang ya termos yang kuning-kuning itu belanjanya ke Mekah, padahal mungkin dari Tanah Abang itu mungkin. Sama ketika saya di sana juga pernah merasakan ada sebagian bapak-bapak belanja batik. Dia belanja, wah ini batik beli di Mekah. Padahal ketika dilihat di lehernya adalah made in Indonesia. Jadi kadang kita karena beradanya di Mekah, terkadang kita tertipu ya Bu ya. Maka ketika kita berada di sana, benar-benar wa'atimul hajja wal umrata lillah. Tetap umrohnya itu harus memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat ketika berangkat ke sana, saya harus benar-benar ibadah. Jangan terpikir sebelum berangkat nanti saya beli karpet di Mekah, saya beli baju ini, saya beli ini, beli parfum di Mekah, parfum Arab.
Sudah itu dulu yang di list, belanja-belanjaan. Maka jangan sampai seperti itu Ibu ya. Makanya ini ditekankan karena waktunya yang panjang, maka kalimat Allahnya dikeluarkan. Watimul hajja wal umrata lillah. Beda dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Banyak amalan-amalan tapi tidak ditekankan karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang sebenarnya semuanya harus karena Allah, tapi ini diperjelas lagi harus karena Allahnya, karena godaannya ketika kita melaksanakan ibadah haji sangat banyak sekali. Kemudian kita lanjutkan lagi. Syarat wajib haji dan umrah yang pertama orangnya harus Islam. Karena juga nanti Bu ya ketika kita memasuki wilayah Masjidil Haram itu hanya orang-orang Islam saja yang boleh memasuki wilayah tersebut. Tanah haram ya Bu ya. Ini pernah terjadi ketika saya berada di Hongkong, itu ada sebagian bapak-bapak cerita. Bapak tersebut dia sudah masuk Islam. Kemudian ibunya belum lagi Islam. Kemudian bapak itu kerja di perminyakan di Arab sana. Kemudian karena memang anak tersebut sangat disayangi oleh ibunya, akhirnya ibunya ingin mengantarkan anaknya untuk melaksanakan ibadah ke Mekah. Tapi apa? Ketika di perbatasan, seorang ibu tidak bisa masuk untuk mengantarkan anaknya ke Masjidil Haram. Inilah salah satu sehingga apa yang terjadi? Bapak itu meneteskan air mata. Ketika di dunia saja sudah Allah batasi antara si ibu dengan orang tuanya, bagaimana lagi nanti di akhirat. Maka ini salah satu juga Bu ya. Wajib haji dan umrah itu hanya orang Islam saja. Yang kedua, baligh. Jadi haji itu diwajibkan bagi orang yang sudah balik. Bagaimana kalau anak-anak yang melaksanakan ibadah haji? Itu hukumnya sunnah. Ada nih ibu-ibu nih, contoh uangnya banyak, punya anak yang masih belum balik, mungkin usianya masih 4 tahun, 5 tahun, maka dia masuk kategori sunnah. Tapi kalau bagi ibu yang sudah balik, maka ketika melaksanakan ibadah haji, uangnya banyak, maka itu hukumnya wajib. Kemudian dia berakal sehat. Merdeka, tidak budak, bukan budak ya Bu ya. Sekarang juga sudah tidak ada lagi perbudakan. Berada, ada hartanya. Jadi ketika melaksanakan ibadah haji, ada, tidak bisa memaksakan. Sekarang banyak juga orang ketika melaksanakan ibadah haji, memaksakan harus hutang dulu ya Bu ya. Ini juga banyak perbedaan pendapat. Mau melaksanakan ibadah haji, dia hutang dulu. Sebenarnya dia tidak mampu, nanti setelah haji baru dia cicil. Emang ya, sebenarnya kita tidak mampu. Maka bahasa di dalam surah Ali Imran tadi, man istata'a ilaihi sabila. Dia mampu dari segi harta, tidak memaksakan. Kalau seandainya nanti dia sudah ada, baru silakan berangkat. Tapi kalau sebenarnya hutang itu, sebenarnya kategorinya belum mampu seperti itu. Banyak sekarang travel yang menawarkan boleh hutang, nanti setelah itu baliknya dicicil. Ini saya juga pernah ketemu juga waktu di Padang dahulu ditawari, nggak apa-apa hutang dahulu, nanti setelah berangkat nanti dicicil. Nah, itu juga namanya belum mampu tolak ukurnya. Belum diwajibkan bagi orang yang seperti itu. Ada mahram atau muhrim bagi wanita. Buat wanita wajib ada suami maupun orang-orang yang mendampinginya. Ini mahram ini juga berbeda pendapat. Kalau seandainya suaminya tidak ada, maka ketika kita berangkat berkelompok itu sudah dihitung mahram ya Bu ya. Contoh, kalau sendiri, contoh Bu Diana berangkat dari Malaysia ke Mekah sendirian, itu tidak ada mahramnya. Tapi kalau seandainya sudah berkelompok, bergrup, itu juga bisa dikategorikan mahram. Yang lebih baiknya lagi ketika suami mendampingi. Itu mahram. Kemudian saya lanjutkan dulu ayatnya. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka kamu sembelih hadiyu. Ini maksudnya nanti saya jelaskan dulu, ini ada di bawahnya penjelasannya. Sekarang kita bahas dulu rukun haji. Rukun haji yang pertama harus ihram. Ihram ini apa itu ihram? Ihram ialah beriktikad untuk berangkat melaksanakan ibadah haji dengan menggunakan kain putih yang tidak berjahit. Ibadah ini berangkat melewati sampai di mikot. Apa itu mikot Ibu? Batas yang sudah ditentukan. Berikut ini ada 2 mikot dalam haji, yaitu mikot zamani.
ialah batas yang telah ditetapkan menurut waktu dari bulan Syawal. Jadi kalau orang berangkat dari bulan Syawal hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Inilah waktu-waktu untuk melaksanakan ibadah haji. Artinya hanya pada periode tersebut ibadah haji bisa dilaksanakan. Jadi kadang orang setelah hari raya itu biasa sudah banyak kloter-kloter yang berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian miqat, maka ini ialah batas yang telah ditentukan menurut tempat. Nah, tempat yang disepakati untuk kita memasang niat, kemudian memakai pakaian ihram, ada berapa tempat Ibu? Yang dijelaskan oleh Rasulullah. Mungkin ibu-ibu yang sudah berangkat haji, ada berapa tempat Ibu? 2 ya Pak. Ada berapa Ibu? 2 ya Pak Ustadz. Ada 4. 4. Jadi Viral. ketika kita mulai melaksanakan niat atau ketika kita sudah pakaian baju ihram, disitulah kita mulai. Ketika kita ingin memasuki kota Mekah, nanti di luar itu kita disuruh pasang niat. Nanti ketika di perjalanan kita disuruh memperbanyak talbiyah. Oh, Seterusnya. nah baik. Nah, kita sudah pakaian ihram dan berniat, dan ketika itu kita sudah tidak boleh lagi Bu ya memotong kuku, tidak boleh bercakap-cakap kotor, atau tidak boleh lagi berhubungan suami istri, semuanya. Kalau kita melakukan itu maka dah dihitung batal. Kita harus bayar denda ketika kita melanggarnya. Ada berapa tempat? Ada 4 tempat. Yang pertama, tempat kita memasang niat atau miqat, bahasanya miqat. Miqat itu kalau dijelaskan secara detailnya adalah ketika kita mulai memasang niat dan sudah memakai pakaian ihram. Ada 4 tempat. Yang pertama, Masjid Bir Ali. Ini tempat yang pertama. Di titiknya di Masjid Bir Ali. Bagi penduduk Madinah yang akan melaksanakan haji maupun umroh, jadi untuk wilayah orang yang setempat. Bagi penduduk Madinah yang ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh, Rasulullah SAW telah menetapkan Zulhulaifah. Dulu namanya Zulhulaifah ketika masa Rasulullah. Yang kini dikenal dengan Abyar Ali atau Bir Ali sebagai tempat miqat. Jadi bagi orang Madinah biasa memulainya dari sana. Dan terkadang bagi jamaah haji Indonesia yang melakukan perjalanan dari Jeddah ke Madinah dan Madinah ke Mekah, mereka juga mengihramkan atau dari Masjid Bir Ali. Jadi orang Indonesia untuk Asia ini biasanya dari titik untuk memasangnya itu memasang niatnya dan memakai pakaian ihram itu mulai dari Masjid Bir Ali. Ini bagi wilayah kita atau bagi penduduk Madinah. Ini yang pertama. Yang kedua, namanya Robighah. Robighah nama tempat yang kedua. Daerahnya sebelum Juhfah, nama wilayahnya di Arab sana. Robighah, R-A-B-I-G-H. Robighah. Daerahnya sebelum daerah Juhfah namanya. Nah, siapa yang biasa memasang niat atau menggunakan tempat miqat di daerah ini, yaitu bagi penduduk Syam atau wilayah Suriah. Robighah adalah tempat miqat bagi mereka. Sebenarnya dahulu miqat tersebut bertempat di Juhfah. Ini penjelasan Ibu. Namun karena Juhfah sekarang menjadi desa yang tidak berpenghuni, akhirnya Robighah yang berlokasi sebelum Juhfah menjadi tempat miqat bagi penduduk Suriah dan sekitarnya. Jadi bagi negara dari Suriah sana Bu, masuknya mereka ke Mekah dari wilayah sana. Untuk masuk ke Mekahnya. Ini semua ketentuannya dari Rasulullah yang menetapkan 4 ini Bu ya. Kemudian yang ketiga, di mana orang ingin melaksanakan haji harus memasang miqatnya. As-Suail, As-Sail atau As-Sail namanya. A-S-S-A-I-L, As-Sail. Atau namanya juga bisa dinamakan Qarnul Manazil. As-Sail atau Qarnul Manazil. Jadi bagi ibu nih, mungkin kalau corona sudah bisa terbuka, sudah bisa terbang nanti melaksanakan ibadah haji, maka di tempat 4 inilah kita mulai memasang niat. As-Sail atau Qarnul Manazil atau melaksanakan umroh dulu. Qarnul Manazil atau yang sekarang lebih dikenal As-Sail terletak 94 km di sebelah Mekah, sebelah timur Mekah, atau sekitar 220 km dari Bandar Udara King Abdul Aziz.
Dan as-sail ini ditetapkan menjadi tempat mikot bagi penduduk Najd atau dari Riyadh. Jadi orang Riyadh itu memasang mikotnya dari sana. Serta bagi para jamaah haji dan umroh yang datang dari arah timur kota Mekah. Jadi yang masuk dari arah timur kota Mekah, negaranya di sana, mereka memasang mikotnya di as-sail. Kemudian yang keempat, yaitu Masjid Yamlamlam. Jadi masjidnya Yamlamlam, nama masjidnya, Bu. Yamlamlam. Masjid Yamlamlam menjadi tempat mikot yang keempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Yamlamlam ini digunakan untuk tempat mikot bagi penduduk Yaman dan juga bagi jamaah haji serta umrah dari selatan Mekah. Jadi dari selatan Mekah itu masuknya dari Masjid Yamlamlam. Nah kalau kita dari Indonesia itu memulai memasang mikotnya dan memakai pakaian ihram berniat yaitu dari Masjid Bir Ali. Inilah tempat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita sudah memasang niat. Ini yang pertama ihram. Jadi ihram ini sebagai ketika kita memakai pakaian ihram maka di sini sudah ada niat dan memakai pakaian ihram. Ini rukun haji. Kemudian ketika kita sudah memasang niat, kemudian sudah memakai pakaian ihram dari tempat yang sudah ditentukan tadi, maka kita berikutnya apa sih nih? Wukuf di Arafah, bagian juga dari rukun haji. Wukuf di Arafah ialah berakhir di padang Arafah mulai terbenamnya matahari tanggal 9 Zulhijjah. Wukuf di Arafah hingga terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Ini wukuf di Arafah. Nah, kalau kita di Indonesia ini hari raya hajinya Ibu ya. Kemudian apalagi rukun haji, tawaf ifadah, ini tawaf mengelilingi Ka'bah ya Bu ya. Tawaf ifadah ialah mengitari atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali serta syarat antara lain, bagaimana syarat dalam kita mengelilingi Ka'bah? Bersih dari hadas atau hadas dan najis, baik badan maupun pakaian. Menutup aurat. Kemudian Ka'bah berada di sebelah kiri orang yang mengitari. Jadi Ka'bah itu berada di sebelah kiri, berlawanan dari arah jarum jam ketika berputar. Jadi Ka'bahnya berada di sebelah kiri. Nanti biasanya ada lampu tanda hijau itu. Untuk memulainya kita tawaf tandanya. Melakukan tawaf dari arah Hajar Aswad. Ini tawaf ifadah, ini tawaf mengelilingi Ka'bah bagian juga dari rukun. Dan sa'i. Sa'i ialah berjalan cepat antara Safa dan Marwah. Penjelasan tentang sa'i ini sudah kita bahas juga dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Ada doa yang kita baca ketika kita ingin sa'i. Ayat 185 itu doanya, Bu. Bacaan doanya 158. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ini menjadi bacaan ketika kita sa'i nanti. Nah, bagaimana pelaksanaan sa'i? Yaitu berangkat dari Bukit Safa dan berhenti di Bukit Marwah. Dilaksanakan juga sebanyak 7 kali. Laksanakan sa'i sehabis tawaf. Jadi sehabis tawaf ya Bu ya. Nggak boleh lagi tawaf. Tawafnya baru 3, kemudian sa'inya lagi. Baru balik lagi ke tawaf. Diselesaikan dulu tawafnya, baru kita sa'i. Nggak boleh keliling 1 putaran, lari lagi sa'i. Kemudian setelah sa'i satu larian, balik lagi tawaf keliling 2 kali baru sa'i lagi. Tidak boleh. Selesai dulu tawafnya 7 kali, baru kita melaksanakan sa'i. Tidak boleh dicampur-campur antara tawaf dengan sa'i. Kemudian tahallul setelah kita sa'i, maka kita tahallul, yaitu ialah memotong atau memangkas rambut sedikit sebanyak 3 helai. Sebagian yang menerangkan bercukur melakukan rukun haji berdasarkan karena tidak boleh diganti dengan penyembelihan. Jadi untuk tahallul ini paling sedikit adalah 3 helai dan disunnahkan juga sebanyak-banyaknya Bu ya. Makanya banyak orang ketika tahallul itu dipotong rambutnya bagi laki-laki. Maka ini adalah sebanyak rambut yang kita potong, segitu jugalah dosa yang akan berguguran.
Kemudian tertib, apa itu tertib? Yaitu melaksanakan rukun hajinya secara teratur, tidak boleh dikelang-kelang. Yang ini dulu, sesuai dengan aturannya. Nanti ada semua nih tata tertib di bawahnya. Apa yang pertama harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Kemudian kita ke ayat dulu, Ibu. Nah, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadi. Ini maksudnya apa, Ibu? Terkepung oleh musuh. Ini pada tahun ke-6 Hijriah, ketika Rasulullah SAW ingin melaksanakan umroh. Tiba-tiba di Hudaybiyah Rasulullah dikepung oleh kaum kafir. Sehingga apa? Rasulullah SAW tidak jadi melaksanakan umroh. Maka ketika batalnya tidak melaksanakan ibadah umroh, maka apa yang dikerjakan al-hadiyu, yaitu dengan kita menyembelih, boleh unta, boleh sapi, boleh kambing, tergantung kemampuan. Kalau seandainya 1 ekor ya Bu ya, kalau contoh seandainya dia banyak uang, dia mampunya beli unta, maka jauh lebih baik unta. Dan kemudian kita tidak boleh untuk tahallul dahulu sebelum tidak boleh mencukur rambut dahulu sebelum kita menyembelih hadiyu tersebut, menyembelih denda tersebut ya Bu ya. Jadi kalau seandainya itu kita mampu, maka kita harus membayar hadiyu tadi Bu. Itu juga tergantung kemampuan. Contoh lagi kalau seandainya sakit, ketika sampai di Mekah, kita sakit tiba-tiba sampai di sana, tidak bisa melaksanakan rukun-rukun haji, maka kita juga kena hadiyu, yaitu dengan kita harus menyembelih seekor unta atau sapi atau kambing, tergantung kemampuan. Nanti kalau juga seandainya juga tidak mampu, nanti ada penjelasan yang lainnya di bawah ini. Itu pengertian dari hadiyu. Hadiyu yang mudah, dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadiyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau gangguan di kepala lalu dia mencukur, maka dia wajib berfidyah. Jadi kalau seandainya nih Bu ya, kita tidak mampu melaksanakan, atau ketika kepala kita ada gatal-gatal atau ada bisul, maka kita juga harus membayar fidyah. Di sini juga nanti ada penjelasannya tentang membayar fidyah. Nanti kita di bawah. Jadi kalau seandainya kepala kita ada bisulnya, kemudian kita tidak bisa melaksanakannya, maka kita harus membayar fidyah. Nanti penjelasan fidyahnya ada di bawah. Yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Jadi kalau seandainya kita juga disuruh berpuasa, bersedekah, atau berkurban, apabila kamu dalam keadaan aman, maka bersegeralah mengerjakan umrah sebelum haji. Dan ini juga dinamakan haji tamattu. Ini penjelasannya. Kita lanjut saja lewat yang tadi Bu, untuk menjelaskan ayat tentang ini. Tadi ini tentang rukun haji sudah saya jelaskan. Kemudian tahallul, ini sudah juga. Kemudian rukun haji dan umroh. Hukum haji dan umroh. Hukum menjalankan ibadah haji adalah wajib bagi setiap muslim yang mampu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 97 tadi Bu, yang kita bacakan tadi. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim faman dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah itu menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Jadi wajib. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguh Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Ini dalil untuk wajibnya haji. Pendapat beberapa ulama bahwa umrah hukumnya mutahabbah. Apa itu mutahabbah? Dicintai. Artinya baik untuk dilaksanakan dan sunnah baik untuk dilaksanakan atau sunnah dilaksanakan, itu umrah. Nah, bagaimana dengan kondisi sekarang? Ada orang yang hajinya sampai mungkin 10 kali. Ada orang yang hajinya 30 kali. Maka ini para ulama, sebagian ulama mengatakan ketika kita beribadah, ada yang suka menurut kita, tapi belum tentu suka menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merujuk kepada
Rasulullah tuh melaksanakan haji cuma sekali dan umrohnya 3 kali selama hidup ya Bu ya. Maka kalau seandainya kita mungkin yang banyak uang, ibu-ibu yang banyak uang, contohnya kalau seandainya ibu-ibu, kok pengen haji lagi, tahun besok haji lagi, tahun besok haji lagi karena uangnya banyak, lebih baik sekali, itu juga lebih baik. Kemudian bagaimana uangnya? Lebih baik digunakan untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena itu kata Allah jauh lebih baik. Menurut kita mungkin baik, tapi menurut Allah yang lebih baik kalau seandainya uang tersebut kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan sosial yang lainnya. Seperti itu, Ibu. Tapi memang dalam kehidupan sehari orang kalau sudah berangkat ke Mekah itu biasa kangen, ingin ke sana lagi. Paling tidak ya Bu, kalau ingin ke sana juga paling umroh ya Bu ya, boleh berkali-kali. Tapi kalau haji diwajibkan hanya sekali bagi orang yang mampu. Sunnah haji dan umroh, yaitu cara melaksanakan ibadah haji. Dilaksanakan haji dan umroh, yaitu dalam melaksanakan haji dan umroh terdapat 3 bagian. Sunnah dilaksanakan haji dan umroh sebagai berikut. Yang pertama, haji ifrad. Ada orang mengatakan haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Haji yang dilaksanakan hajinya terlebih dahulu, selanjutnya baru dia melaksanakan umroh. Dia melaksanakan rukun-rukun haji dahulu, baru dia melaksanakan umroh. Itu namanya haji ifrad. Kemudian haji tamattu. Ini yang biasa dilaksanakan bagi orang Indonesia. Karena waktunya yang panjang, maka orang-orang banyak melaksanakan haji tamattu. Tamattu ini artinya bersenang-senang. Kenapa dikatakan bersenang-senang, Ibu? Karena selama ketika kita sampai di Makkah, kita melaksanakan umroh dahulu. Maka kita memasang niat umroh, kemudian kita memakai pakaian ihram. Maka ketika itu kita sudah melaksanakan ibadah umroh, kita boleh membuka pakaian tersebut dan kita boleh menggunakan pakaian bebas. Kita boleh mungkin memotong kuku, mungkin boleh suami istri melakukan hubungan suami istri. Maka bagi orang yang melaksanakan haji tamattu, dia harus membayar dam. Ini seperti dalam ayat ini, Bu. Selanjutnya dia setelah itu ketika masuk nanti dia berangkatnya contoh di bulan Syawal. Sampai di Mekah akhir bulan Syawal atau Dzulqa'dah. Dia berangkat ke Mekah, kemudian sampai di sana dia berniat umroh, sudah memakai pakaian ihram. Setelah semua dikerjakan, kemudian dia mungkin sholat ke Mekah dengan pakaian biasa atau berangkat ke Madinah dengan pakaian biasa. Maka yang seperti itu namanya bersenang-senang. Itu dalam makna dari tamattu. Maka ketika kita melaksanakan seperti itu, kita baca terjemah tadi, Bu. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala, lalu dia bersyukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, sedekah atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, ini umroh sebelum haji. Umroh dahulu baru haji, itu nama haji tamattu. Ini biasa yang dikerjakan orang Indonesia. Dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari di musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Jadi kalau seandainya kita tidak melaksanakan hadyu tadi, tidak menyembelih hewan kurban di sana, maka kita dianjurkan untuk berpuasa 3 hari di Mekah dan 7 hari ketika kita sudah balik kampung di Indonesia, di tempat kita tinggal. Ini biasa orang-orang Indonesia melaksanakan haji tamattu. Atau haji qiron, setelah ibadah haji kemudian dia melaksanakan umroh lagi berdampingan. Ini haji qiron, langsung setelah semua haji dia melaksanakan umroh lagi. Tapi biasa orang Indonesia melaksanakan haji. Kenapa? Karena tidak mungkin kita memakai pakaian ihram selama 40 hari. Nggak kuat ya Bu ya. Buang air besar lah terkadang, buang air kecil lah terkadang. Sekarang jalan sana jalan sini tidak sanggup terkadang. Terlalu lama memakai pakaian ihram. Maka ini namanya haji tamattu. Kemudian apalagi disunnahkan membaca talbiyah selama dalam ihram, berpakaian ihram, kita melempar jumrah juga kita dianjurkan untuk bertalbiyah sampai hari raya ya, labbaik Allah dan seterusnya. Berdoa sesudah membaca talbiyah, berzikir selama tawaf. Jadi ketika tawaf juga dianjurkan berzikir. Salat 2 rakaat setelah tawaf. Masuk ke Ka'bah, ini juga masuk ke Ka'bah itu disunahkan tapi jarang ya Bu ya, karena memang tidak dibolehkan. Atau paling tidak kita sholat di tempat-tempat yang disunahkan yang dianjurkan ketika kita berada di wilayah Ka'bah tersebut, di makam Ibrahim. Itu juga dianjurkan untuk kita sholat sunnah di sana. Larangan-larangan dalam ibadah haji. Nah, di sini kita lanjutkan dulu ayatnya, larangan di ayat berikutnya.
Jadi kalau seandainya kita melaksanakan haji tamattu tadi Bu ya, maka kita melaksanakan puasa 3 hari di sana dan 7 hari setelah kita baliknya lagi. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak ada tinggal di sekitar Masjidil Haram, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Jadi ini salah satu ya Bu ya. Ketika kita berada di Mekah sana, kita harus tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ayat berikutnya tentang larangan-larangan. Maka kita suruh takwa, takut, patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 197, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Jadi bulan-bulan sudah ditentukan, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dan bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, yaitu rafas. Ini kata-kata rafas ini Bu, dalam ayat rafas, al-hajju asyhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafas. Ada kata-kata rafas. Rafas itu kata-kata jorok. Ayat 187, boleh dibuka tentang puasa Ibu. Ayat-ayat tentang puasa. Ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu. Ada kata-kata rafas. Maka ketika orang yang kalau di sini berkaitan tentang iktikaf atau di sini tentang haji. Ketika seorang sudah memakai pakaian ihram, maka dia dilarang untuk berkata-kata jorok atau kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain. Terkadang ini yang tidak banyak terjadi juga ketika haji. Kita dipancing dengan emosi. Contohnya ada orang-orang besar atau menabrak kita, atau barang kita yang hilang, barang kita lupa naruhnya sehingga menuduh orang lain. Sehingga apa? Kita rafas, tidak bisa menjaga omongan, maka itu dilarang dalam melaksanakan ibadah haji. Atau juga makna rafas ini kalau dikaitkan dengan puasa juga, contoh ketika pakaian ihram, tidak boleh seorang suami atau seorang istri mengajak hubungan di antara keduanya. Ketika sudah pakai pakaian ihram, tiba-tiba dia pakai kode, ini melaksanakan hubungan suami istri, maka itu tidak boleh. Ini juga makna dari rafas. Begitu juga ketika iktikaf ya Bu ya, sudah berada di masjid, tiba-tiba suaminya ingin mengajak hubungan istrinya atau istri juga sebaliknya, maka itu bisa membatalkan. Itulah makna dari rafas. Wala fusuqa. Juga ketika kita sudah berpakaian ihram, dilarang berbuat maksiat. Kemudian wala jidala fil hajj, dan bertengkar dalam melaksanakan ibadah haji. Ini banyak sekali Bu. Kadang orang ketika di Makkah itu bertengkar. Tabrakanlah, kurang nyaman lah karena adat yang berbeda. Sehingga apa? Cekcok ketika melaksanakan ibadah haji. Atau terkadang orang ketika melaksanakan umroh, servisnya yang kurang dari pihak travelnya, sehingga kita marah-marah di sana. Maka orang yang ingin melaksanakan ibadah haji dituntut ketakwaannya, patuh terhadap perintah Allah. Makanya bukan sekedar berbekal uang saja ketika kita melaksanakan ibadah haji, harus berbekal ilmu juga. Ini banyak terjadi ketika, contoh salah satu juga ketika saya di sana, ada orang yang marah sehingga saking emosinya, ada salah satu kamar tiba-tiba mungkin lupa naruh kuncinya di mana, dia menuduh orang lain. Sehingga kamu nih yang naruh kuncinya nggak tahu di mana. Saking emosinya ditendangnya pintu hotel tersebut. Sehingga apa? Ini tidak bisa dia menahan amarah ketika berada di tanah haram. Ini salah satu banyak yang terjadi ketika orang melaksanakan ibadah haji tidak bisa menahan amarahnya atau menjaga omongannya juga. Segala yang baik atau yang kamu kerjakan, segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahui. Jadi apapun yang kita kerjakan di sana Allah mengetahui. Bawalah bekal. Ini juga Bu ya. Ketika kita berangkat haji, bukan disuruh bawa bekalnya sekedar uang saja. Bukan yang disuruh bawa bekal itu makanan saja. Waduh, saya nggak suka makanan Arab ini. Saya nanti bawa rendang lah ke Mekah supaya saya selera makan. Bukan itu yang dituntut ketika kita melaksanakan ibadah haji. Tapi ilmu yang harus kita persiapkan ketika kita ingin melaksanakan ibadah haji. Maka ada manasik haji. Ini salah satu. Jangan sampai ketika ibadah haji jalan saja tapi tidak ngerti apa yang mau dibaca. Inilah agar haji kita betul-betul menjadi haji yang mabrur.
haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Setelah pulangnya kita dari melaksanakan ibadah haji, ada cerminan, ada bekas yang nampak dari pelaksanaan ibadah haji tersebut. Ada orang yang mungkin sudah melaksanakan ibadah haji, setelah pulang haji dia bukan malah baik, malah semakin buruk. Atau paling tidak sama saja. Kenapa? Karena mungkin sebelumnya dia tidak berbekal ilmu ketika ingin melaksanakan ibadah haji. Karena sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa. Ini takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maka ini yang F, larangan-larangan ibadah haji. Itu larangan melaksanakan ibadah haji, ada beberapa larangan. Selain yang tadi Bu, dilarang tadi apa? Berdebat. Dilarang berkata kotor. Bertengkar juga ketika melaksanakan ibadah haji. Dalam melaksanakan ibadah haji, ada beberapa larangan yang tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar akan terkena denda, yaitu dam. Larangan-larangan yang tidak boleh dilaksanakan oleh jemaah haji ialah sebagai berikut. Yang pertama, larangan bagi pria laki-laki memakai pakaian yang berjahit selama ihram. Jadi ihramnya nggak boleh kainnya berjahit. Jamaah haji hanya boleh pria, hanya boleh memakai pakaian putih yang tidak berjahit. Ini bagi pria saja. Kemudian memakai tutup kepala sewaktu dalam ihram, bagi laki-laki juga tidak boleh memakai topi ketika ihram. Memakai sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu dalam masa ihram, ini juga tidak boleh. Kemudian bagi wanita menutupi mukanya ditutup semuanya, maka ini juga tidak boleh. Memakai sarung tangan juga tidak boleh, larangan bagi wanita. Larangan bagi jamaah pria dan wanita untuk keduanya, ketika sudah memakai pakaian ihram, dilarang memotong dan mencabut kuku, kemudian memotong atau mencabut rambut kepala, mencabut bulu badan lainnya, menyisir rambut kepala dan sebagainya, yang membuat rambut-rambut itu menjadi rontok, itu tidak boleh. Kemudian memakai harum-haruman pada badan, ini juga dilarang bagi keduanya. Pakaian maupun rambut kecuali yang dipakai sebelum ihram. Kemudian sebelum ihram itu dibolehkan, ketika sudah memakai pakaian ihram maka dia tidak dibolehkan lagi. Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram, ini tidak boleh. Contoh ketika ada semut naik ke badan kita, maka kita pencet semut tersebut, atau memukul nyamuk, itu juga tidak boleh, kalau mau diusir saja. Kemudian mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain atau menjadi wakil nikah dalam akad atau melamar, ini juga tidak boleh. Contoh nih Bu ya, mungkin ada orang yang ingin nikahnya di Mekah. Setelah dia melaksanakan semuanya, tawaf, haji, dia masih ada waktu, dia ingin nikah di Mekah. Kemudian kita yang sedang pakai pakaian ihram, yang sedang dalam kondisi mikot, maka kita tidak boleh menjadi saksi atau hadir dalam pernikahan tersebut, menjadi saksi. Itu bisa membatalkan hajinya. Bercumbu rayu dengan syahwat atau bersenggama, orang yang melakukan hubungan suami istri sebelum tahalul, maka hajinya batal. Mencaci maki, ini seperti dalam ayat tadi, mengumpat, bertengkar, mengucapkan kata-kata kotor, ini juga tidak boleh seperti ayat yang tadi. Memotong atau mencabut pohon, atau mencabut segala macam yang tumbuh di tanah suci, ini juga tidak boleh ketika kita sedang memakai pakaian ihram. Larangan-larangan tersebut harus dipenuhi, barang siapa yang melanggarnya maka dia kena hukum denda. Itulah dam tadi Bu. Apa dendanya? Yaitu tadi kena memotong unta, kambing atau sapi. Seperti itu Bu. Tapi kalau tidak mampu, maka itu yang paling kecil dari sapi ya. Kambing. Itu tergantung bagaimana keuangan kita. Ketika berangkat haji itu semua sudah dipersiapkan dari segi keuangannya. Macam-macam haji dan perbedaannya. Di dalam melaksanakan haji terdapat 3 macam cara di dalam melaksanakannya, yaitu pertama haji ifrad. Apa itu haji ifrad? Yaitu haji yang dikerjakan dengan cara melaksanakan haji terlebih dahulu, kemudian dia baru melaksanakan umroh. Jadi dalam hal ini kita 2 kali melakukan ihram. Jadi ihramnya pertama untuk haji, kemudian untuk umroh, yaitu dari mikot untuk haji dan ihram lagi dari mikot untuk umroh, serta melaksanakan seluruh pekerjaan umroh. Semua itu dikerjakan dengan setelah ibadah haji. Kemudian haji tamattu, ini yang biasa dikerjakan bagi orang Indonesia, adalah cara melaksanakan haji dengan mengerjakan umroh terlebih dahulu, karena kita lebih awal sampai di Mekah pada bulan-bulan haji, dan setelah selesai baru kita melaksanakan haji.
Atau haji qiron, yaitu adalah mengerjakan ibadah haji dan umrah secara bersama-sama. Jadi dalam hal ini melakukan ibadah ihram dan mikot dengan niat untuk haji sekaligus. Jadi setelah haji balik lagi langsung menyambung. Maka ini karena terlalu lama kita pakaian ihram, takut bagi kita tidak sanggup untuk menjaga hal-hal yang dilarang. Maka biasa orang Indonesia lebih kepada haji tamattu. Cara urutan melaksanakan haji dan umrah, yang pertama ihram. Ini ihram ini niat, kemudian pakai pakaian ihram, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, pelontar jumroh, baru tawaf ifadah, ini di Mekah ya Bu ya. Kemudian mengerjakan sa'i, tahallul, bermalam mabit di Mina, dan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini biasa kalau kita ingin kembali ke Indonesia, tawaf perpisahan. Yang kedua, pelaksanaan umroh. Ibadah umroh ialah merupakan rangkaian kegiatan ibadah haji. Umroh sering disebut juga haji kecil, sedangkan haji disebut dengan haji Arafah. Kenapa? Karena umroh itu tidak ada, kita di Arafah ya Bu ya. Tidak bermalam di Arafah. Ini kalau umroh tidak ada. Adapun tata cara urutan mengerjakan umroh sebagai berikut. Ini tadi untuk haji, sekarang umroh. Pertama niat, kemudian ihram, memakai pakaian ihram, kemudian kita ke Mekah, tawaf 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, kemudian tahallul. Itu saja. Jadi sudah saya sampaikan perbedaan antara haji dengan umrah. Ini hikmahnya. Hikmah melaksanakan haji atau umrah. Setiap perbuatan dalam ibadah haji sebenarnya mengandung rahasia. Contoh seperti ihram sebagai upacara pertama, maksudnya adalah bahwa manusia harus melepaskan diri dari hawa nafsu dan hanya menghadap diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah untuk menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperteguh iman dan takwa kepada Allah, karena dalam ibadah haji tersebut diliputi dengan penuh khusyuk. Ibadah haji menambahkan jiwa tauhid yang tinggi. Kenapa tauhid yang tinggi? Karena kita belajar bagaimana dari kisah-kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, sehingga apa? Ketauhidan kita semakin tinggi. Ibadah haji adalah sebagai tindak lanjut dalam pembentukan sikap mental dan akhlak yang mulia. Jadi kenapa? Menahan amarah, menjaga omongan, sehingga apa? Ini lebih menjaga akhlak kita sehingga akhlak kita menjadi mulia. Dan ini bukan sekedar di Mekah saja. Nanti ketika kita juga balik ke kampung halaman kita, tempat tinggal kita juga, kita harus bisa menjaga omongan-omongan kita juga. Ibadah haji adalah merupakan pernyataan umat Islam dari seluruh dunia. Jadi umat yang satu karena mempunyai persamaan atau satu akidah. Ini sebagai wujud bahwa umat Islam itu sama semuanya, satu kiblat. Akidahnya sama. Ibadah haji merupakan muktamar akbar umat Islam sedunia. Haji itu adalah bagian juga berkumpulnya umat Islam sedunia, yang peserta-pesertanya berdatangan dari seluruh penjuru dunia, dan Ka'bah yang menjadi simbol kesatuan dan persatuan. Memperkuat fisik dan mental, karena ibadah haji maupun umrah merupakan ibadah yang berat, memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya yang besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Menumbuhkan semangat berkorban, karena ibadah haji maupun umrah banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga serta waktu untuk melakukannya. Dengan melaksanakan ibadah haji bisa dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Inilah ibu-ibu penjelasan dari tentang haji dan umrah ayat 196 sampai 197. Jadi awal perintah pertama sekali tentang haji itu diawali dari Al-Fatihah sampai sekarang adalah Al-Baqarah ayat 196. Walaupun sebelumnya sudah ada cerita-cerita tentang Ka'bah, tapi perintah awal mulanya ini adalah ayat 196. Baru ayat 197-nya adalah tentang larangan-larangan dalam melaksanakan ibadah haji. Oke, bagi ibu-ibu yang mau tanya dipersilahkan, ini saja penjelasannya. Pak Ustadz, boleh tanya Pak Ustadz? Boleh Bu. Status yang mau menghajikan almarhum itu ya, harus kenapa Pak Ustadz? Ya, haji badal. Ya, haji badal. Itu yang mau menghajikan itu statusnya harus sudah haji dulu atau gimana Pak Ustadz? Ya, harus sudah melaksanakan ibadah haji dahulu baru dia mengganti, membadalkan. Ya, jadi nggak boleh kalau belum dia melaksanakan ibadah haji, maka dia tidak boleh untuk menjadi membadalkan, menggantikan orang lain. Iya, baik Ustaz. Ada lagi Bu?
Intinya sebelum kita berangkat mempersiapkan ilmu ya Bu ya, supaya betul-betul kita khusyuk melaksanakan ibadah tersebut. Ustadz, tadi Ya, kalau yang Ustadz bilang ada yang membatalkan haji itu, kalau hajinya batal terus gimana Ustadz? ya kalau hajinya batal maka tadi hadiyu. Seperti Rasulullah Bu dalam pembukaan ayat ini. Wa atimul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastayassara minal haji wa la tahliqu ru'usakum, ayat seterusnya. Rasulullah ketika ingin melaksanakan umrah tiba-tiba di tengah jalan dihadang. Kemudian Rasulullah, maka itu nanti ada perjanjian Hudaibiyah. Sehingga apa, Rasulullah itu bisa melaksanakan umrah untuk berikutnya ke Mekah. Maka ketika Rasulullah tidak bisa, maka Rasulullah al-hadiyu melaksanakan denda, membayar denda. Jadi kalau seandainya nih ketika kita melaksanakan haji sampai di sana kita sakit, nggak bisa melaksanakan rukun-rukun haji, maka kita harus membayar hadiyu. Apa itu hadiyu? Denda, dengan menyembelih hewan unta kah kalau kita sanggup membelinya, itu jauh lebih baik, atau sapi kah? Terus seandainya kita nggak sanggup membeli sapi, paling tidak kambing. Seperti itu Bu. Ya Ustadz, terima kasih. Ustadz, kan kalau wanita itu kan sebaiknya sholat di rumah ya Ustadz, bukan di masjid. Bagaimana kalau di tanah suci Ustadz? Iya. Di Mekah dan di Madinah ya Bu ya. Iya. Itu sudah di luar dari yang kebiasaan. Kenapa? Karena memang ketika kita sudah di sana dituntut untuk melaksanakan ibadah haji ke Mekah dan Madinah. Itu sudah lain lagi Bu, dengan kondisi kita dengan di rumah. Jadi lebih baik kita sholat di masjid ya Ustadz? Hotel saja sholatnya tidak. Ketika di sana maka bagi seorang laki-laki dan wanita memiliki hak yang sama sholatnya di masjid. Iya. Oke. Makasih Ustadz. Ada lagi Bu? Ustadz, mau tanya kalau misalkan sholat taraweh baik di perempuan baik di rumah apa di masjid Ustadz? Ya. Kadang-kadang malas juga kalau pergi ke masjid jauh. Bukan jauh Ya. Maksudnya lebih baik di rumah gitu. Kalau di rumah kan waktunya bisa anytime, bisa lambat-lambat. Ya, untuk wanita sholat wajib saja lebih baik di rumah, apalagi sholat sunnah ya Bu ya. Tapi kalau seandainya nih, aduh saya kalau di rumah mungkin diganggu anak, atau di rumah ini pasti nanti kerjakan lain, takut, makanya nggak apa-apa ke masjid. Untuk sholat wajib saja bagi wanita dianjurkan di rumah, apalagi sholat sunnah. Seperti itu Bu Sri. Ya. Kalau taraweh di rumah? Ya, taraweh sholat sunnah. Sunnah. Maka untuk sholat sunnah lebih baik di rumah. Wajib saja lebih baik di rumah, apalagi sholat sunnah. Oke. Ya. Kasih Ustaz. Pak Ustadz, kalau statusnya laki-laki gimana Pak Ustadz? Harus keluar. Laki-laki harus Ya. di masjid. Tapi tidak dianjurkan ke masjid bagi laki-laki, bukan berarti wajib. Tapi ini seperti zaman Rasulullah Ibu ya, ada orang yang buta. Ini namanya hadis takrir. Hadis takrir itu keanjuran yang sangat dianjurkan tapi belum pernah terjadi pada masa Rasulullah. Ketika itu Rasulullah mengatakan kalau seandainya ada orang yang tidak sholat ke masjid, maka nanti rumahnya akan dibakar. Tapi itu tidak pernah terjadi. Tapi saking pentingnya melaksanakan ibadah sholat berjamaah ke masjid bagi laki-laki. Kemudian ada lagi hadis yang lain. Ada orang yang buta. Tiba-tiba dia mengadukan ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya ini buta, rumah saya jauh. Gimana saya nggak bisa ke masjid untuk sholat jamaah? Kata Rasulullah berdiam dan menjawabnya, diberikan keringanan. Tiba-tiba sudah senanglah orang tersebut yang buta tersebut. Tiba-tiba dia balik dengan senang dan dari jauhan Rasulullah memanggil kembali. Dipanggil lagi yang buta tersebut, apa dipanggil? Apakah kamu masih mendengarkan suara azan? Dengar. Maka diharuskan, dianjurkan bagi kamu untuk berjamaah ke masjid. Begitulah saking pentingnya kita bagi seorang laki-laki untuk berjamaah ke masjid. Yang buta saja diharuskan, apalagi yang tidak ada kekurangan. Seperti itu. Yang jauh saja dianjurkan, apalagi yang rumahnya sebelahan dengan masjid. Seperti itu. Itu jawabannya Bu Momi. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Iya. Ada lagi pertanyaan Ibu?
Ini sebenarnya untuk ayat berikutnya, ini masih penjelasannya sudah ada di dalam kertas yang saya lanjutkan Ibu ya. Ini larangan. Kemudian ayat 198-nya, laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Ini masih sama juga. 198. Bukanlah sesuatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu, maka apabila kamu bertolak dari Arafah, maka jadi kalau sampai kita berangkat ke Arafah ya Bu ya, bermalam di Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'ir al-Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberikan petunjuk kepadamu. Sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang tidak tahu. Ini amalan. Jadi ketika kita berada di wukuf di Arafah, berdiam di Arafah atau bermalam di Arafah, maka apa yang harus kita lakukan? Bukan main handphone, bukan apapun semua. Maka kita harus berbanyak zikir. Ini amalannya. Ketika kita berada di Arafah. Kemudian ayat 199-nya masih penjelasannya. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah. Ini sudah ada penjelasan di kertas tadi. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat banyak bertolak yaitu dari Arafah dan memohon ampunlah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Selain kita berzikir juga kita disuruh perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan ibadah haji. Ada pertanyaan Ibu sampai 199? Insya Allah sampai sini saja untuk tadaburnya. Insya Allah besok kita mulainya. Ini penjelasannya buat terjadi ketika kita wukuf di Arafah. Ayat 197-nya tentang larangan ketika melaksanakan ibadah haji. Ayat 198-nya ini amalan yang harus kita kerjakan ketika kita wukuf di Arafah, yaitu perbanyak zikir dan memohon ampun kepada Allah. Ayat 199-nya. 198 dan 199. Itu amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Ada pertanyaan sampai 199 Ibu? Insya Allah besok kita 200 sampai cerita hajinya berakhir nih sampai 203. Insya Allah besok. Bagaimana Ibu semuanya? Ada pertanyaan atau bisa dipahami atau nggak bisa dipahami? Insya Allah bisa Ustaz. Insya Allah paham Ustaz. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan kita semua ya Bu ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi yang belum berhaji, Allah mudahkan rezekinya, Allah berikan kesehatannya, Allah berikan luang waktunya untuk bisa melaksanakan ibadah haji bagi kita semuanya, Ibu. Mudah-mudahan grup Ahlul Quran ini mudah-mudahan kita bisa bersama mengaji di Mekah insyaallah. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan langkah kita belajar ngaji di Mekah bareng-bareng mudah-mudahan insyaallah. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, insyaallah besok kita tadaburnya kita lanjutkan dari ayat 200 sampai 203 masih penjelasan tentang haji juga insyaallah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semuanya. Kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelumnya mohon maaf Bu, saya baru ingat tadi Bu Neti minta doa buat mertuanya yang sedang sakit dirawat. Sebelum kita tutup, kita bacakan Al-Fatihah sama-sama, karena nama lain dari Al-Fatihah itu adalah Asy-Syifa, bagi obat. Mudah-mudahan wasilah bacaan Al-Fatihah kita bisa menyembuhkan kembali lagi orang tuanya Bu Neti dan kembali seperti sedia kala. Terima khususan yang menghadapi ini dari Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Ibu semuanya, mudah-mudahan semuanya kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari segala-gala yang tidak kita inginkan. Ini saja mungkin dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.